Welcome back on Dreamers Radio, the best streaming radio in town. Dreamers, hai, perkenalkan nama gue Nelly. Gue adalah salah satu mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer di Bina Sarana Informatika. Umur gue saat ini 20 tahun dan berdomisili di sekitar Bekasi Selatan. Oke, enough for introduce myself. Di kesempatan kali ini di Dreamers, selama kurang lebih 5 menit ke depan, gue bakalan nemenin kamu buat ngebahas topik menarik yang lagi happening di Dreamers. Nah, langsung aja ya Dreamers. Kita ngomongin soal negara Jepang nih, pasti nggak akan pernah ada habisnya dong. Setelah di tahun 2014 kemarin, Tokyo sebagai ibu kota negaranya dinobatkan sebagai kota teraman sedunia oleh Economist Intelligence Unit. Jepang juga terkenal dengan segudang topik pembahasan yang dijamin nggak akan pernah ada habisnya di Dreamers kalau kita bahas satu-satu. Sebut saja di bidang ekonomi bisnis, kebudayaan, makanan, hiburan, and many more. Nah, Dreamers, dari yang tadi udah gue bilang ya, topik pembahasan kali ini gak jauh-jauh nih dari yang namanya hiburan. Tapi kira-kira apa sih yang bakal gue bahas, Dreamers? Penasaran? Ya udah deh, gak usah nunggu lama lagi karena gue bakalan bahas topik yang sering dibahas oleh kalangan pecinta anime akhir-akhir ini, Dreamers. Yaitu soal kabar ketidakpastian penayangan Naruto The Last Movie di Indonesia. Tapi sebelum itu nih Dreamers, gue mau nanya nih, anime apa sih yang jadi favoritnya Dreamers? Ceritain yuk ke kita, caranya mention ke Twitter kita di @DreamersRadioID dengan hashtag animenya Dreamers, sertain juga alasan Dreamers suka anime itu dan Dreamers bisa request satu soundtrack dari anime favoritnya Dreamers. Ditunggu mentionnya ya Dreamers. Oke, back to the topic nih Dreamers. Seperti kita tahu bahwa Desember 2014 kemarin, film Naruto ke-10 telah resmi tayang di bioskop-bioskop Jepang. Film ini hadir 2 tahun setelah film terdahulunya. Rilis pada tanggal 6 Desember 2014 dan diumumkan pada Jam Festa pada Desember 2012, film ini juga telah diadaptasi menjadi sebuah novel yang ditulis oleh Maruo Shizuka dan telah dirilis pada tanggal 8 Desember 2014 kemarin nih Dreamers. Nah, film ini sendiri sudah tayang perdana di luar Jepang sejak tanggal 17 Januari 2015 dalam teks berbahasa Inggris. Nah, masalahnya di Dreamers, untuk di Indonesia sendiri belum menunjukkan tanda-tanda penayangannya nih. Nah, dilansir pula oleh beberapa media online, permasalahan ini muncul pertama kali pada saat Stand By Me Doraemon hadir di Indonesia. Saat pertama tiba di tanah air sejak 10 Desember 2014 lalu, film animasi 3 dimensi terakhir sang robot kucing ini memang hanya tayang di beberapa bioskop yang memiliki sedikit layar. Kontan saja, penggemar yang tinggal di kota tak terjangkau bioskop tersebut sangat sulit untuk menyaksikannya. Hasilnya Dreamers, adanya situs download ilegal film Doraemon tersebut telah tersebar di jejaring sosial. Tak berselang lama, salah satu pengurus lisensi film Jepang bernama Enrico Fermi dilaporkan bahwa para pemegang lisensi film-film Jepang telah menyadari bahwa banyaknya pembunuh ilegal Stand By Me Doraemon dari Indonesia. Akhirnya, hal itu langsung menjadi pertimbangan para pemegang lisensi menarik lisensi film-film Jepang yang selanjutnya akan tayang di Indonesia, termasuk The Last Naruto The Movie dan live action Attack on Titan atau dalam bahasa Jepang berarti Shingeki no Kyojin di Indonesia. Nah, Dreamers, komentar kalian nih menanggapi permasalahan yang cukup serius ya kalau gue bilang gimana nih? Nah, tapi kita juga coba lihat dari sudut pandang para otaku di Indonesia ya Dreamers. Penggemar anime tidak hanya datang dari kalangan otaku yang memang berdomisili di daerah-daerah yang berkota besar ya Dreamers. Nah, banyak juga yang menyayangkan keputusan penyebaran film-film Jepang di bioskop Indonesia masih kurang meluas nih Dreamers, sehingga beberapa penggemar pun tidak serta menyalahgunakan atau menyalahkan para pengunggah dan penyebar link ilegal tersebut nih. Lebih lanjut ya Dreamers, dari pihak lisensinya sendiri kini telah meminta kepada para penggemar Doraemon dan film-film Jepang agar berhenti menyebarkan link ilegal Stand By Me Doraemon. Karena walau bagaimanapun, pembajakan serta penyebaran film secara ilegal memang menjadi salah satu masalah di Indonesia yang masih sulit ditangani sampai saat ini. Wah Dreamers, PR juga ya buat kita sebagai kaula muda, orang-orang yang berjiwa muda untuk ayo mulai dari sekarang, mulai dari yang hal kecil seperti dengan menonton film di bioskop kesayangan kamu di Dreamers. Wow, bener nggak sih? Oke,
enough for today, Dreamers. Tugas gue nemenin Dreamers semua di kesempatan kali ini selesai. Tapi jangan lupa nih Dreamers, sebentar lagi nih, Dreamers Radio bakal ulang tahun yang ke-3 tahun. Bakal ada banyak banget event menarik yang bakalan diselenggarain nih Dreamers. Di antaranya adalah DJ Hand Competition, dan mohon dukungan dan vote-nya buat gue ya Dreamers. Oke? Great anniversary, Dreamers Radio. Akhir kata gue Nelly pamit. See you next time, Dreamers.